Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, golongan, nasab. Video tantangan perang dari Rizik Syihab ini merupakan bukti otentik bahwa Rizik Syihab ini adalah teroris. FPI-nya pun teroris, para pendukungnya pun teroris. Ngancam perang dalam kondisi damai berarti Rizik Syihab ini sedang menebarkan teror, ancaman. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi Rizik Syihab dan FPI-nya ini tak lebih tak kurang seperti Kartosuwiryo dengan DITII-nya. Gimana Bu? Berantas jangan. Gimana Pak? Berantas jangan. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, berantas jangan. FPI dan Rizik Syihab dan FPI ini teroris. Ini seperti DITI dan Kartosuwiryo. Kalau DITI dan Kartosuwiryo dibasmi, Kartosuwiryo-nya dihukum mati karena sangat berbahaya bagi NKRI. Kenapa Rizik Syihab dan FPI-nya enggak? Tidak dibuat seperti DITI dan Kartosuwiryo-nya. Siap ini rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hancurkan Rizik Syihab dan FPI-nya. Sebelum pakai cara-cara yang kasar, kita coba tegakkan hukum dulu, dukung pemerintah agar mampu menghancurkan Rizik Syihab dan FPI-nya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kalau Rizik Syihab ini tidak mau taat kepada hukum yang ada di Indonesia, tinggal cabut kewarganegaraannya. Kalau FPI tidak mau taat hukum pada pemerintah Indonesia, tinggal cabut kewarganegaraannya. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, video ini sebenarnya video sudah lama. Ketika FPI dulu masih sangar-sangarnya, ketika Rizik Syihab dulu masih sangar-sangarnya, ada yang bilang singa Allah, ada yang bilang ini adalah cucu Rasulullah yang paling berani. Tetapi ya bro, kata Allah, kullu ya'malu ala kilati
Katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Kata Allah bahwa seorang berbuat seperti itu, berbuat jahat, berbuat baik, berbuat kasar, berbuat lembut, sesuai dengan pembawaan masing-masing, sesuai dengan riwayat hidup masing-masing. Kalau seorang manusia tumbuh di lingkungan yang brengsek, maka dia akan muncul sebagai orang yang brengsek. Kalau seorang manusia tumbuh di lingkungan yang jahat, maka dia akan timbul, akan muncul menjadi orang-orang yang jahat. Kalau seorang manusia tumbuh dan berkembang di lingkungan orang-orang yang soleh, maka dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi semuanya tergantung dari bawaannya masing-masing. Lalu kata Allah, wa rabbukum a'malu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Allah tahu Rizik Syihab ini orang baik atau orang jahat. Lalu Allah kasih tahu manusia, kita semua, dengan memberikan fakta-fakta, data-data jejak digital, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa Rizik Syihab dan FPI-nya ini adalah kelompok golongan orang-orang yang jahat. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tidak lama, Mas Bro, begitu sangarnya, begitu gagah perkasanya seorang Rizik Syihab sampai dieluk-elukan oleh para pendukungnya, sampai dieluk-elukan oleh Ustaz Somad, sampai dieluk-elukan oleh Tengku Zulkarnain, Haikal, bahkan Aagim, Ustaz Arifin, ya banyak ulama-ulama yang lain. Orang-orang HTI, FPI dan PKS dieluk-elukan bahwa dia ini merupakan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi yang akan membawa perubahan besar bagi Islam. Ternyata yang nampak sangat berbeda dengan apa yang tersembunyi. Dari video tersebut sudah jelas begitu hebatnya seorang Rizik Syihab. Dari video tersebut sudah jelas begitu gagahnya seorang Rizik Syihab, seolah-olah mampu membangkitkan kejayaan Islam. Seolah-olah mampu membangkitkan kejayaan Islam. Tetapi ternyata kehebatan, kegagahan dari Rizik Syihab ini bertekuk lutut pada seorang wanita yang bernama Pirsa Hussein. Terkuaklah cat mesum Rizik Syihab dengan Pirsa Hussein. Cuma dengan ini saja, kita bisa membuktikan, kita bisa berkesimpulan bahwa Rizik Syihab ini bukan pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak lulus uji. Sorry Habib Rizik, Anda tidak lulus
menjadi pejuang Allah. Karena baru digoda sama cewek sudah kelepek-kelepek. Jadi video tersebut yang kelihatan gagah bullshit. Gayanya doang kayak yang yes. Gayanya doang kayak yang gagah. Gayanya doang kayak yang hebat. Nyatanya tak lebih dari tikus got nyalinya. Dipanggil polisi saja nggak berani datang. Dipanggil sama Pirsa apalagi. Mungkin dia ini akan datang kalau dipanggil malaikat maut. Karena mau tidak mau kalau sudah dipanggil oleh malaikat maut, mau lari kemana? FPI nggak akan bisa jagain. Si Fadly John nggak bisa jagain. Kala Cendana Cikeas, Bakri, Kani Ilyas, Repli Harun nggak akan bisa jagain. Haikal, Uwas, Tengku Zulkarnain nggak akan bisa jagain. Lari dari sebuah masalah adalah bukti bahwa Rizik Syihab ini pengecut, pecundang, gak pantas dijadikan panutan. Kejahatannya terbukti, pengecutnya terbukti, pecundangnya terbukti, terorisnya terbukti, ingin mengganti NKRI dengan khilafah pun terbukti. Allah yang berkehendak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati Rizik Syihab ini ada penyakit. Allah tambahkan penyakitnya. Ketika seorang manusia banyak penyakit, sudah pasti tubuhnya akan membusuk. Kebusukan Rizik Syihab ini kini sudah mulai tercium pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Semakin jelas, semakin nyata, semakin tercium kebusukan Rizik Syihab dan FPI, baik oleh kalangan muda maupun oleh kalangan tua. Semuanya tercium begitu saja. Allah membukakan semuanya, sehingga alhamdulillah sudah banyak yang tersadarkan dan kembali ke jalan yang benar. Kini Rizik Syihab dan kawan-kawan sudah terdesak. Senyum saja bro. Polisi dan TNI nggak usah pakai senjata untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Cukup kita pakai strategi DITI bro. Dengan pagar betis, ntar juga dia mati sendiri. Gak perlu keluarkan peluru, gak perlu keluarkan tank baja, gak perlu keluarkan senjata tercanggih yang dipunyai oleh Indonesia. Cukup pagar betis, ntar juga dia akan mati sendiri atau menyerahkan diri sendiri. Ya mungkin saja mereka punya ilmu kebal terhadap peluru, terhadap senjata tajam. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada orang yang kebal lapar. Gak akan ada pendekar sehebat apapun yang kebal lapar. Kalau udah kelaparan ya sudah, pasti menyerahkan diri. Jadi senyumin aja kalau ada ancaman perang seperti yang ada dalam video tersebut oleh Rizik Syihab. Ketawain saja. Cukup kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pelindungku, hanya Allah penolongku, hanya Allah pelindungku, hanya Allah penolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup zikirkan itu, maka Rizik Syihab dan FPI-nya akan hancur lebur. Kekuatan kebenaran yang ada di Indonesia akan menghancurkan Rizik Syihab dan kawan-kawan sehancur-hancurnya. Jadi kita sudah mulai tersenyum karena orang-orang HTI, FPI, PKS, bahkan Rizik Syihab dan kawan-kawan sudah nampak kejahatannya, sudah nampak sifat terorisnya. Kalau sudah nampak, ya tinggal hajar dengan pagar betis. Kalahkan dalam semua pilkada, kalahkan dalam semua pemilihan. Jangan pernah biarkan mereka berkuasa, menjabat apapun. Bersihkan instansi TNI, Polri, PNS, BUMN, kementerian dari paham-paham teroris. Ada yang terjerat paham teroris, keluarkan saja. Bahaya. Kalau teroris sudah berkuasa, teroris sudah pegang senjata, disitulah akan terjadi perang saudara. Oleh karena itu jangan pernah biarkan mereka berkuasa jadi apapun di negeri ini. Mumpung masih kecil, ayo kita bergotong royong bersama pemerintah, bersama TNI Polri, bikin pagar betis agar mereka kelaparan, tidak punya harta, tahta, dan wanita. Disitulah mereka akan mendapatkan kehancuran yang nyata, seperti hancurnya DITI dan Kartosuwiryo-nya. Awas, jangan terpancing. Santai aja mas bro, kita sudah menang. Nggak usah ada dialog-dialog. Dengan penjahat itu tidak ada dialog. Ketika dialog pasti dia akan memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat mengikat bagi pemerintah negara Indonesia. Jadi jangan pernah terpancing oleh dialog. Jangan terpancing oleh sikala. Jangan terpancing oleh Cendana, Cikeas, Bakri, atau Caknun. Nggak usah. Manusia-manusia brengsek nggak usah diikuti. Ikutilah Hudal Linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia-manusia brengsek itu cuma cangkangnya aja kelihatan Islam, jeroannya itu setan, iblis. Nggak usah diikuti. Fokus berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Pakai hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati nurani itu adalah suatu unsur yang bisa menerima rasa. Jadi hati nurani ini seperti apa ya? Termometer. Kalau termometer ini untuk mendeteksi suhu. Kalau hati nurani ini untuk mendeteksi rasa. Orang yang hati nurani ini berjalan, maka dia adalah orang-orang yang punya rasa. Orang yang hati nuraninya tidak jalan, berarti mereka pasti punya sarah. FPI, Rizik Syihab, HTI dan kawan-kawannya, hati nuraninya gak jalan. Makanya dia selama ini
selalu melakukan sarah. Jelas sampai sini Mas Bro? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.